apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Didin, alhamdulillah hari ini saya kondisinya sehat Bu Didin. Ya, baik Pak Sofyan. Sebelum melakukan proses coaching, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal poin penilaian dalam proses coaching, yaitu terkait apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci dari coaching, kemudian respon dari coaching itu apakah jawabannya sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Sofyan ajukan. Kemudian jangan lupa Pak Sofyan bahwa prinsip coaching adalah kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan kompetensi. Kemudian baik ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Sofyan. Pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Sofyan kembangkan dalam proses coaching ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu Didin. Selanjutnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Oke, pertanyaan yang kedua Pak Sofyan, beberapa kompetensi tersebut bagian mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Sofyan lakukan untuk observasi? Menurut saya mendengarkan aktif tuh, mengajukan pertanyaan berbobot karena bagian ini menurut saya sangat penting untuk dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kompetensi coaching sehingga dapat menemukan solusi secara mandiri oleh coaching tersebut. Sip, luar biasa sekali. Indikator apa untuk ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Pak Sofyan inginkan? Setidaknya dua Bu, Iya. dua hal yang saya inginkan. Yang pertama, saya itu punya harapan coaching mendapatkan solusinya secara mandiri. Kemudian yang kedua, saya berharap coaching memiliki rencana aksi untuk kedepannya yang bisa dilakukan untuk dalam rangka mengatasi masalahnya begitu. Oke. Selamat melaksanakan coaching ya Pak Sofyan. Kiranya dapat memberikan manfaat dan apa yang ditargetkan indikator tadi dapat tersampaikan atau terlaksana, tujuannya tercapai. Selamat ya Pak, semangat. Ya. Terima kasih Bu Didin atas doanya, semoga lancar coaching yang kami lakukan. Oke Pak Sofyan, sama-sama. Assalamualaikum Pak Bambang, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofyan, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak Bambang, sehat. Ini Pak Bambang, saya dengar Pak Bambang ingin bercerita sesuatu. Apa yang ingin Pak Bambang sampaikan pada pertemuan hari ini? Oke Pak Sofyan, begini Pak Sofyan, jadi terkait dengan teman-teman guru ini di sekolahan ini Pak Sofyan, saya itu merasa guru-guru di tempat saya itu masih monoton dalam mengajarnya. Jadi kurang up to date begitu. Setiap kegiatan pembelajaran itu mereka selalu menggunakan metode mengajar yang monoton. Ya. Yang paling penting ya itu yang paling saya garis bawahi adalah ceramah ini ya, masih ceramah begitu. Dan menurut saya hal seperti ini kan harus sudah diubah. Kenapa? Karena mengingat kemajuan teknologi yang saat ini sudah up to date dan cukup pesat begitu Pak Sofyan. Oh begitu ya Pak Bambang. Iya. Jadi Pak Bambang merasa bahwa di sekolah Pak Bambang ini guru-gurunya hanya mengajar rata-rata menggunakan metode ceramah. Betul begitu Pak Bambang? Iya betul sekali Pak Sofyan. Padahal kan anak-anak sekarang itu kan butuh variasi ya dalam pembelajarannya. Jadi tidak seperti itu terus kan jenuh begitu anak-anak gitu ya. Sehingga mereka tuh rasanya kurang tertarik dengan pembelajaran yang disampaikan begitu Pak Sofyan. Oh iya, saya bisa menangkap maksud dari Pak Bambang. Iya. Baik Pak Bambang, selanjutnya yang diharapkan Pak Bambang dari percakapan kita siang hari ini apa? Begini Pak Sofyan, jadi saya berharap bisa menemukan cara agar guru-guru itu di tempat saya, sekolah saya itu melakukan perubahan dalam mengajar. Karena kita sudah berada di dalam masa perubahan. Jadi apa-apa itu harus berubah, mengikuti sesuai dengan kodratnya zaman begitu Pak Sofyan. Iya, Pak Bambang berarti punya harapan ada perubahan di sekolahnya Pak Bambang dalam mengajar. Nah,
perubahan seperti apa yang diinginkan Pak Bambang? Jadi Pak Sofyan, jadi saya ingin dan saya punya harapan di sekolah saya itu guru-gurunya menggunakan beberapa metode. Jadi tidak hanya satu metode saja dalam mengajar, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu tidak kesannya monoton dan itu saja. Jadi ada teknik untuk berkemajuan, begitu Pak Sofyan. Ya, berarti pembelajaran yang ideal menurut Pak Bambang itu seperti yang disampaikan tadi. Nah, gini Pak Bambang, misalnya kalau pembelajaran yang ideal itu dibuat poin 10, kira-kira ini Pak Bambang, sekolah panjenengan pembelajarannya itu di poin berapa? Saya bisa perkirakan atau saya bisa anggap di situ masih level 5 Pak Sofyan. Jadi masih kurang, kira separuhnya mungkin ya. Level 5 gitu ya Pak Bambang. Nah, setelah melihat dengan kondisi yang seperti ini tadi Pak Bambang, Pak Bambang kepengen menaikkan kualitas pembelajaran di tempat Pak Bambang itu ke poin berapa dengan melihat kondisi saat ini? Kira-kira masuk ke poin berapa? Paling tidak begini Pak Sofyan. Saya perkirakan paling tidak saya punya tujuan dan punya cita-cita bisa paling tidak di level 7 Pak Sofyan. Jadi mengingat di tempat saya itu kan banyak guru-guru yang senior ya. Jadi senior itu biasanya juga gaptek nyun sewu, jadi mungkin kesulitan dalam pemanfaatan teknologi. Jadi paling tidak kita bisa naikkan ke level 7 gitu. 7 ya Pak Bambang ya. Jadi dengan melihat kondisinya Pak Bambang berharap di level 7. Oke. Untuk menuju level tersebut Pak Bambang, kemudian langkah apa ya menurut Pak Bambang yang bisa diterapkan? Menurut saya satu hal yang paling penting dan paling baku ya, itu dengan cara mentoring atau pendampingan Pak Sofyan. Jadi memang guru-guru senior itu butuh pendampingan. Begitu. Mentoring ya Pak Bambang ya. Selanjutnya Pak Bambang, ada enggak strategi lain untuk melakukan perubahan tersebut? Ya. Setelah mentoring, nantinya juga saya akan konsultasi dengan kepala sekolah dan juga orang-orang terkait di sekolah ini bahwa kita akan melakukan workshop untuk meningkatkan kompetensi dan meningkatkan kemampuan dari guru-guru tersebut. Jadi ada mentoring, kemudian ada workshop gitu ya. Selanjutnya dari beberapa metode yang ingin Pak Bambang lakukan tadi, yang lebih efektif untuk melakukan perubahan tadi, ini hal yang pertama atau terdahulu yang dilakukan untuk Pak Bambang yang apa ini? Tentunya satu hal yang paling cepat harus kita lakukan adalah mentoring, ya, karena menurut saya lebih praktis, ya, efisien dan juga tidak memerlukan biaya yang begitu besar seperti halnya workshop ataupun pelatihan-pelatihan. Saya kira luar biasa ya rencana dari Pak Bambang ini. Kemudian kapan nih Pak Bambang untuk bisa melakukan mentoringnya ini? Kalau bisa segera, secepatnya. Karena apa? Minggu-minggu ini kita harus segera lakukan untuk segera melakukan perubahan di dalam pembelajaran. Luar biasa Pak Bambang. Semoga ya Pak Bambang ya. Semoga dalam minggu ini bisa segera dilakukan. Kemudian Pak Bambang, ada enggak ya teman atau rekan sejawat ini yang bisa membantu nih dalam melakukan perubahan ini? Oh ada, saya punya rekan-rekan kerja, partner kerja yang muda-muda, terutama ini adalah guru TIK. Ya, kita ada 2 guru TIK muda. Saya punya Pak Iskandar, saya punya Pak Gilanjar, yang mereka bisa membantu saya dalam melakukan mentoring pada teman-teman guru yang sudah senior tadi. Ya, jadi dia melakukan pendampingan untuk guru-guru yang senior tadi, dan saya yakin mereka beliau-beliau yang senior bisa dan mau menerima mentoring kayak gitu. Baik Pak Bambang, alhamdulillah ya Pak Bambang ya. Ini kita sudah di ujung pertemuan. Iya. Jadi dari percakapan kita ini apa yang sudah Pak Bambang dapatkan kira-kira? Terima kasih Pak Sofyan. Saat siang ini saya merasa lega dengan Pak Sofyan karena apa yang menjadi inspirasi saya. Puji Tuhan ya Pak Sofyan ya, coachingnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang sudah diperoleh dari proses coaching sesuai dengan indikator yang diharapkan? Ya, alhamdulillah Bu, coaching yang kami lakukan kemarin berjalan lancar. Kemudian kami sudah melakukan sesuai alur deadline-nya
dimulai dari menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi, dan juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan terkait dengan rencana aksi yang telah dilakukan. Iya. Menyampaikan catatan observasi berbasis data ya Pak Sofyan. Menurut pengamatan saya tadi, Pak Sofyan itu sudah bagus, sudah luar biasa dalam melakukan coaching sesuai alur tirta dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi sendiri secara mandiri, dan juga Pak Sofyan dapat menerapkan prinsip coaching itu tadi. Lalu kompetensi apa yang ingin Pak Sofyan kembangkan lagi? Ya, terima kasih Bu Didi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Didi, yang saat ini kami masih perlu dikembangkan lagi adalah dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya kira begitu. Karena dengan pertanyaan berbobot tadi, dengan kata kunci yang disampaikan coach, saya dapat menggali lebih dalam mengarahkan coach dalam melakukan ataupun menemukan solusinya begitu. Iya, oke. Baik, proses coaching yang dilakukan oleh Pak Sofyan tadi saya pikir, saya rasakan, saya amati sangat menarik. Ya, semoga dapat memberikan manfaat bagi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, saya cukupkan sekian ya Pak Sofyan pertemuan kita hari ini. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini boleh membawa manfaat buat orang banyak. Amin. Iya. Sekali lagi terima kasih Bu Didin atas sama. Iya. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Sami-sami Bu Didin.